Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Masih ingat slogan kita bahwasanya optimisme akan mempengaruhi kesuksesan Anda. Semakin optimis dan semakin terampil Anda dalam bergerak dan melakukan kegiatan, maka sukseslah Anda ke depan. Baik, kemarin kita sudah mengetahui ruang lingkup perusahaan dagang dan perbedaannya dengan perusahaan jasa. Nah, hari ini kita akan coba lebih dalam lagi tentang jurnal khusus. Di dalam perusahaan jasa ada namanya jurnal umum. Di perusahaan dagang ada namanya jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang memberikan spesial kekhususan kepada beberapa akun-akun atau transaksi tertentu. Artinya apa? Kalau di dalam jurnal umum seluruh komponen masuk ke dalam pencatatan, nah di dalam jurnal khusus ada pemisahan. Ada penerimaan, ada pengeluaran, ada pembelian dan penjualan. Baik, tujuan pembelajaran hari ini Bapak harapkan Anda mampu mengetahui jurnal khusus dan mampu mempraktekkan dalam proses pencatatan agar kita semua fokus dalam pembelajaran. Dan oleh karenanya mari sama-sama kita fokus dalam pembelajaran ini dengan baik dan benar sehingga tujuan kita akan tercapai dengan sebenarnya. Baik siswa, mari kita akan coba ikuti pembelajaran ini. Baik pelajar sekalian, kita coba mulai pembahasan kita tentang jurnal khusus. Sebelumnya mari kita sama lihat bahwa jurnal khusus merupakan semacam buku harian ya, yang dirancang untuk mencatat transaksi-transaksi secara khusus. Misalnya ada banyak transaksi yang sudah dilakukan dalam kegiatan perdagangan, pembelian, penjualan, efeknya apa? Penerimaan dan pengeluaran. Nah, dari beberapa item tadi maka dimunculkan jurnal-jurnal yang sesuai. Misalnya khusus penjualan, jurnal penjualan, khusus penerimaan, jurnal penerimaan, khusus pengeluaran, jurnal pengeluaran, khusus pembelian dan lain sebagainya, itu ada jurnal yang harus dibuat. Itulah item inti dari jurnal khusus. Berarti dapat diambil sebuah gambaran bahwa jurnal khusus ada beberapa jenis. Yang pertama adalah jurnal khusus penjualan. Ini khusus mencatat penjualan secara kredit. Kemudian jurnal khusus penerimaan kas, khusus mencatat penerimaan yang diterima oleh perusahaan. Kemudian jurnal khusus pembelian, khusus mencatat pembelian secara kredit. Kemudian adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Ini adalah jurnal yang mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, baik untuk membayar atau untuk membeli secara tunai. Nah, sisanya yang tidak dalam proses catatan masuk dalam jurnal umum. Apa itemnya? Misalnya retur penjualan atau pengembalian barang dagangan. Nah, apa manfaat penggunaan jurnal khusus? Tentu banyak manfaat yang dirasakan dari penggunaan jurnal khusus. Salah satunya adalah ada pembagian pekerjaan. Artinya apa? Khusus mencatat penjualan maka personilnya sendiri, khusus mencatat penerimaan maka personil sendiri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mudah dalam memindahkan posting ke buku besar. Apa kemudahan yang lainnya adalah efisien dan efektivitas berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana? Mudah dalam proses pekerjaan dan proses pertanggungjawabannya. Baik, siswa sekalian, hari ini dari 5 jurnal khusus yang ada, kita akan fokus ke jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ingat bahwa jurnal penjualan mencatat seluruh data-data penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, berikut ini adalah kolom yang boleh Anda lihat dan boleh Anda catat dalam buku. Untuk selanjutnya mohon dilihat dan disimak kolom-kolom yang ada dan Bapak bantu dengan format keterangan kolom yang ada. Baik, seluruh siswa sekalian,
untuk lebih jelas dan lebih akurat tentu kita akan praktek langsung. Di sini ada beberapa contoh transaksi yang masuk dalam jurnal penjualan. Mohon kepada seluruh siswa diperhatikan per itemnya. Nah, baik siswa sekalian, dari data tadi nampak bahwa proses penuangannya yang tanggal 5 itu masuk kolom piutang dan kolom penjualan saja. Kemudian yang lainnya begitu juga, berbeda dengan yang tanggal 26. Dia masuk kolom serba-serbi karena perlengkapan tidak masuk dalam item kolom yang ada. Baik, kita lanjut dengan jurnal penerimaan atau istilah lain dengan cash receipt journal. Nah, jurnal penerimaan kas fungsinya adalah mencatat seluruh penerimaan baik bersumber dari pembayaran orang yang sifatnya pembayaran piutang, kemudian setoran modal, kemudian penjualan tunai dan lain sebagainya, yang semuanya itu akan menambah nilai kas. Baik siswa sekalian, kita langsung ke bentuk dan format jurnal penerimaan kas. Nah, boleh kita lihat ada posisi debit dan posisi kredit. Posisi debit hanya kas potongan penjualan, sementara posisi kredit sumber dari kas itu bisa dari penjualan, bisa dari piutang atau yang lainnya. Nah, disimpulkan dalam kolom serba-serbi. Nah, oke siswa sekalian, langsung ke contoh. Ada 3 transaksi yang boleh kita lihat di sini. Ada tanggal 6 penjualan tunai, kemudian tanggal 15 diterima uang pelunasan, kemudian tanggal 25 penjualan peralatan. Nah, bagaimana penuangannya? Mari kita akan coba buat penyelesaiannya. Mohon agar semua dapat fokus. Baik sekalian, mohon fokus. Dari contoh soal yang ada, boleh kita lihat proses penyelesaiannya. Yang tanggal 6 ini nampak masuk kolom kas dan penjualan. Berbeda dengan yang tanggal 15. Dia masuk kolom piutang dan masuk kolom kas. Ada satu lagi potongan penjualan. Ini efek dari penjualan, efek dari pembayaran yang dilakukan sebelum masa tenggang waktu sesuai dengan perjanjian dan syarat pembayaran yang ada. Kemudian yang tanggal berikutnya ini masuk kolom serba-serbi. Karena apa? Karena itemnya perlengkapan tidak masuk dalam kolom khusus, maka kita siapkan dalam kolom serba-serbi. Mohon anak-anak sekalian agar fokus dalam pembelajaran ini. Baik, seluruh siswa sekalian, kita sudah mempelajari 2 jurnal khusus. Oleh karenanya, sekarang kita lihat tugas yang ada, ya. Mohon diperhatikan tugasnya dan dikerjakan. Bapak tunggu jawaban Anda setelah pembelajaran selesai. Siswa sekalian, kita sudah mengikuti pembelajaran tentang jurnal khusus. Dari pembelajaran tadi kita sudah nampak bahwasanya ada pemisahan dalam transaksi, apakah itu penerimaan atau pengeluaran, kemudian pembelian dan penjualan. Nah, tadi sudah disampaikan tentang penerimaan dan penjualan. Minggu depan kita akan sampaikan dalam item yang sama tapi subtopik yang berbeda tentang pengeluaran dan pembelian. Mana yang masuk pembelian dan mana yang masuk dalam pengeluaran kas. Kita akan belajar dengan baik. Seluruh siswa sekalian, Bapak tunggu jawaban dari tugas-tugas yang tadi Bapak sampaikan kepada Anda semua. Terima kasih. Optimisme akan mempengaruhi kesuksesan Anda. Ke depan, minggu depan akan lebih semangat dan lebih optimis lagi. Terima kasih. Ingat, Bapak tunggu jawaban Anda melalui Discord atau WhatsApp yang ada. Terima kasih. Sampai jumpa.